ketika anaknya jatuh dan langsung panik, langsung merasa berdosa gitu, langsung dimarahin sama suami. Lu gimana sih, mata lu gak dipakai, anak lu jatuh gini-gini gak dijagain segala macam. Sebel kan ya. Hai guys, balik berapa lagi YouTuber ibu dan anak yang pengen palamok. Sekarang saya asik. Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Kali ini aku mau menjawab beberapa pertanyaan yang kalian udah DM ke aku gitu kan ya. Ada yang nanya, Kak, Kela pernah jatuh atau enggak gitu ya. Mungkin gue pernah singgung beberapa kali di beberapa video gue sebelum-sebelumnya, tapi gue belum bahas secara satu pokok bahasan ini. Jadi bahasan gue kali ini adalah gimana kita mengatasi kalau anak jatuh dari tempat tidur, anak nyusruk, anak benjol kepalanya. Jadi bagaimana sih penanganan pertama yang bisa kita lakukan ketika anak kita jatuh, baik dari tempat tidur, baik itu nyusruk, baik itu misalnya dia lagi lari-larian, lagi belajar jalan, lagi main, lagi tidur, jatuh, segala macam, terus kepalanya benjol. Pernah gak sih anak, kayaknya semua ibu-ibu kayaknya hampir pernah ngalamin yang namanya anaknya jatuh, terus nyusruk, terus kita panik. Entah jidatnya baret, entah jidatnya jendol, benjol, segala macam. Pertama pasti gue panik, apalagi gue seorang ibu baru gitu ya, anak gue baru satu, anak gue benjol, waduh, kayaknya panik banget, gue ngerasa berdosa, bersalah gitu, anak gue benjol gitu, gimana gitu ya, takut kenapa-napa. Pertama sih lebih kita takut kenapa-napa karena secara kepala gitu kan ya, takut kenapa-napa gitu. Satu sisi kemudian misalnya kayak benjol, gimana supaya benjolnya hilang, kalau nggak hilang gimana, pasti kan berbagai macam pertanyaan ada di kepala kita. Jadi gue mau ngasih tips buat teman-teman gimana cara kita nanganin anak kita yang jatuh gitu. Pertama, kalau misalnya anak kalian jatuh, jadi gue mau jawab pertanyaan teman-teman, pernah gak sih Kela jatuh? Jawabannya adalah pernah, sering. Kenapa? Kejedot, yang mana yang sakit? Yang mana yang sakit? Kasih tau papi. Mana yang sakit? Situ, pipi. Oh, kejedot apa? Kejedot ini bukan? Nih, pojokan di sini ya. Kejedot pojokan ya. Iya kejedot situ. Duh, kesian. Jadi jawabannya adalah sering. Jadi pertama kali Kela jatuh tuh usia kurang lebih mungkin 2-3 bulanan. Gue lupa tepatnya berapa bulan. Jatuh dari tempat tidur. Lo bayangin, gue tidur ada dipannya gitu, jadi agak tinggi, mungkin setengah meter kali ya, kayak kasur biasa gitu. Dia jatuh. Gue begitu jatuh, gue langsung bunyi gedebuk. Gue langsung bangun, terus gue lihat anak gue jatuh, langsung gue angkat gitu, dia kayak terus gue langsung kayak panik, kayak langsung darah gue tuh naik ke atas, langsung panik, langsung bingung karena anak gue nangis. Terus gue nyalain lampu, gue cek untung nggak benjol, nggak kenapa-napa, gue kasih susu, gue gendong, gue peluk, akhirnya nggak kenapa-napa. Puji Tuhannya begitu ya. Deg-degan nggak sih? Kemudian yang berikutnya ketika si Kela sudah bisa lari, udah bisa jalan gitu, jadi papinya tuh lagi benerin kayu. Jadi aku gimana ya jelasinnya ya. Jadi intinya papinya lagi benerin karpet, terus pinggiran temboknya kita tuh ada listnya tuh, di bawah tuh ada kayu gitu. Terus papinya lagi benerin kayak gitu. Terus tiba-tiba si Kela lari ke serimpet karpet, palanya jeduk kena kayu. Benjol dong di sini, nggak benjol yang gede gitu, tapi agak kelihatan agak gelembung dikit, agak beda. Terus ada baret gitu, memar kayak luka gitu. Nah, langsung nangis lah dia, jeritan, wah gitu. Gue juga panik, gimana palanya ngantem kayu gitu kan. Akhirnya gue langsung kasih waktu itu gue punya rangkaian si yang living, gue kasihin Copaiba, terus gue layer pakai lavender. Copaiba tuh yang kayak gini nih, yang living kayak gini. Ada yang Copaiba sama si lavender gitu, katanya bagus buat kalau misalnya anak jatuh, memar segala macam, itu bagus banget untuk mengatasi radang gitu si Copaiba ini ya. Kemudian kalau teman-teman nggak ada yang living yang kayak gue punya, si Copaiba atau lavender, teman-teman bisa langsung kompres anak kalian dengan es batu. Tapi es batunya jangan langsung taruh di kulit gitu kan ya, terlalu bisa sensitif, kulitnya bisa nanti merah atau gimana. Tapi bisa diikat pakai kain atau dimasukin ke baju atau di kaos kaki atau gimana. Jadi pokoknya jangan langsung dikenain ke kulit anak kita gitu ya, langsung dikompres gitu pakai es batu. Nah, setelah dikompres pakai es batu, kasih minum anaknya, jangan lupa gitu kan ya, kalau memang dia udah bisa minum gitu ya, kasih minum anaknya, tenangin, peluk, dilus-lus segala macam biar anaknya tenang. Terus kemudian kalau memang sudah pakai es batu, terus mulai muncul kayak ruam agak-agak biru merah gitu kan, kayak darahnya pecah, pembuluh darah gitu, teman-teman bisa olesin salep Thrombopop. Itu mungkin teman-teman udah sering dengar ya, Thrombopop gitu ya, teman-teman bisa olesin gitu di jidatnya, di bagian yang birunya aja, yang lebamnya, yang memarnya gitu ya, tipis-tipis.
diolesin nanti lama-lama bisa hilang gitu. Kemudian kalau misal tadi kan udah gue kasih tahu ya, pertama kasih kompres es batu, kemudian teman-teman bisa pakein yang living si copaiba atau si lavender. Kemudian teman-teman kalau misalnya nggak ada copaiba lavender, teman-teman bisa pakai minyak tawon. Nah, waktu itu Kela pernah jatuh juga nyusruk aspal cuy, kali ini aspal. Jadi dia tuh serimpet sendalnya sendiri nyusruk aspal. Gua langsung panik lah, tapi untungnya cuma nangisnya kayak nggak nyampe semenit, kayak wah aduh jatuh gitu segala macam. Langsung kebetulan gue lagi ada di rumah temen gue. Nah temen gue ada apa lu di situ, kan gue nggak tahu ya rumah temen gitu ya. Temen gue nawarin, gue ada minyak tawon. Oh yaudah ya boleh. Maksud gue yang ada aja. Terus gue kasih minyak tawon, tapi untung setelah dikasih minyak tawon dia nggak bengep dan nggak merah sih. Jadi menurut gue sih minyak tawon cukup ampuh. Dan zaman gue dulu waktu kecil, gue inget banget nyokap gue selalu standby yang namanya minyak tawon kalau misalnya gue jatuh gitu. Kemudian setelah tadi bisa dikompres dengan air es, alternatifnya kemudian pakai yang living, copaiba atau lavender, kemudian pakai minyak tawon. Kemudian yang berikutnya kalau teman-teman punya bisa pakai yang namanya kutus-kutus. Nah ini si Kela juga pernah pakai si kutus-kutus. Bukan hanya gue, dan beberapa review teman-teman gue yang udah nyusruk, kena karpet segala macam benjol, banyak banget yang pakai si kutus-kutus ini dan cukup ampuh gitu ya. Kalian bisa pakai kutus-kutus untuk mengatasi kalau anak kalian benjol atau jatuh. Bukan hanya di kepala, bisa di tangan, di kaki segala macam bisa diolesin kutus-kutus. Ataupun minyak tawon tadi ya. Kemudian tadi udah es batu, yang living, essential oil, lavender, copaiba, minyak tawon, kemudian juga kutus-kutus. Terus apalagi sih yang bisa kita kasih selain tadi ada trombopop juga gitu. Trombopop kan maksudnya salep yang teman-teman bisa beli di apotik gitu ya. Kemudian yang keenam yang teman-teman bisa ready di rumah untuk mengatasi lebam, zambuk. Ini salep zambuk. Zambuk juga ini gue punya udah dari zaman gue SD. Jadi adek gue, misal Ucok, adek gue, kita bertiga tuh taekwondo dan agak-agak orangnya bandel. Sering banget jatuh gitu ya. Lebam-lebam segala macam. Nyokap gue selalu pakai zambuk. Dan zambuk ini, minyak tawon dan zambuk itu udah kayak turun-temurun dari zaman gue dulu, digunain sama nyokap gue, digunain sama gue, dan sekarang gue gunain ke Kela. Sebenarnya gue punya zambuk, tapi gue nggak tahu di mana. Ya lo tau lah ya, rumah gue banyak banget selipan. Kadang kalau kita pakai taruh sini, dan tiba-tiba gue lupa taruh di mana. Ketika gue cari agak nemu, ya udah lah ya gue syuting aja, nanti gue insert gambarnya di layar, zambuk kayak mana, minyak tawon kayak mana gitu, segala macem gue kasih tau ke kalian. Nah guys, itu tadi pertolongan pertama apa aja yang bisa kita gunakan untuk mengatasi anak kita benjol. Tapi teman-teman juga harus pantau anak teman-teman gitu, anak kita. Kalau misalnya anak kita tuh misalnya demam, amit-amit, kejang, muntah, rewel, nggak berhenti-berhenti. Nah tapi kalau misalnya ada pendarahan, ada luka robek, ya itu harus segera langsung ke rumah sakit gitu ya. Tapi misalnya kalau cuma jatuh, terus tiba-tiba nangis, terus dia diam, terus kelihatan memar sedikit, teman-teman bisa observasi dulu di rumah. Kalau dia ada demam, ada muntah, ada sesak napas, ada kejang-kejang, terus dia nggak fokus, kayak linglung, kayak lemes, nangis nggak kelar-kelar, pokoknya gue ngerti pasti teman-teman tahu lah ya, naluri seorang ibu kayak anaknya ada terlihat berbeda, teman-teman langsung bawa ke rumah sakit, diobservasi 1x24 jam, langsung ke rumah sakit. Kalau memang malam-malam bisa langsung ke UGD atau IGD gitu ya, buat diobservasi lebih lanjut. Amit-amit gitu ya, takutnya anak kita kenapa-napa gitu. Semoga sih gak kenapa-napa ya, namanya anak kecil kan pasti sering banget jatuh, dieksplor sana, eksplor sini, jatuh, nyusruk dan segala macam. Nah segitu dulu video daripada aku. Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, komen di bawah, share di semua sosial media kalian, komen di bawah tips yang teman-teman lakukan, atau teman-teman pernah nggak sih anaknya nyusruk atau benjol, dan teman-teman apa yang teman-teman lakukan, komen di bawah, nanti aku balasnya satu-satu. Dan mungkin sharing teman-teman, sharing gue di sini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama kayak kita, yang ketika anaknya jatuh dan langsung panik, langsung merasa berdosa gitu, langsung dimarahin sama suami, lu gimana sih mata lu nggak dipakai, anak lu jatuh gini-gini nggak dijagain segala macam. Sebel kali ya. Ya udah, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. And sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Mwah.